Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada paper ini ada bagian yang berikutnya setelah abstrak, yaitu latar belakang. Nah, pada paper ini latar belakang ini saya membaginya dari beberapa hal yang nanti bisa termasuk juga salah satu tujuan penelitian, terus kemudian definisi literasi, terus yang terakhir nanti adalah tentang ini literatur review. Ini saya masukkan ke latar belakang. Nah, adapun latar belakang dalam paper ini cara penyampaian seperti ini. Di paragraf pertama ini menyampaikan tentang pentingnya matematik. Berdasarkan beberapa ahli itu mengatakan penting sekali. Pentingnya matematik itu karena pentingnya matematik literasi. Jadi ini paragraf pertama ini berkaitan tentang pentingnya literasi matematik. Nah, salah satu alasannya yaitu literasi matematik itu sangat penting karena ini merupakan kemampuan awal dari memahami matematik. Jadi secara umum seperti itu dalam paragraf ini. Jadi literasi matematik itu digambarkan sangat penting karena literasi matematik itu salah satu hal yang fundamental untuk memahami konsep atau memahami materi matematik. Jadi sebelum paham tentang matematik, yang bersangkutan itu harus mempunyai skill yaitu literasi matematik. Jadi dijelaskan di paragraf yang pertama ini. Nah, kemudian latar belakang yang kedua, dalam paper ini juga menyampaikan seperti apa sih di negara tempat peneliti ini terjadi. Jadi kenapa literasi matematik itu perlu ditingkatkan, karena penelitian ini di Thailand. Jadi kenapa penelitian literasi matematik ini penting sekali di Thailand? Ada beberapa alasan, ada 3 yang disampaikan, yaitu yang pertama karena siswa yang di sana itu mudah lupa tentang pengetahuan matematik. Jadi kasarannya ya sering daya ingatnya sangat rendah di Thailand. Nah, kemudian selain itu juga hasil penelitian yang ada di Thailand juga mengatakan bahwa siswa yang kelas 9 ini 50% ini nilai rata-ratanya kurang begitu memuaskan. Jadi ini ada penelitian yang dilakukan di sebelumnya. Nah, jadi alasan kenapa dia mengambil kelas 9. Nah, kemudian di samping itu juga dia menyangkutkan dengan program PISA. Jadi di dalam program PISA itu yang dilakukan beberapa tahun terakhir 2000-2023 ini, bahwa jadi di Thailand ini instruksi matematika ini kualitasnya belum begitu memuaskan. Jadi intinya dari paper ini ya ini beberapa alasan kenapa kok di Thailand ini penting sekali mempelajari konsep literasi matematik. Nah, dari hal itu peneliti ini menyampaikan beberapa tujuan. Nah, tujuan penelitiannya terletak di sini. Jadi tujuan pertama itu adalah untuk mengembangkan proses instruksi dalam meningkatkan literasi matematik. Ini tujuan pertama. Tujuan keduanya adalah untuk melihat, penelitian ini digunakan untuk melihat efek dari penerapan instruksi matematik. Jadi saya tekankan lagi, tujuan dari paper ini ada 2. Yang pertama itu mengembangkan proses instruksi untuk meningkatkan literasi matematik. Yang kedua itu untuk melihat efek dari penggunaan instruksi yang sudah dikembangkan oleh peneliti ini dalam kaitan peningkatan proses literasi matematik. Nah, nanti sebelum masuk ke metodologi, di dalam paper ini juga menyampaikan beberapa literatur review. Tapi sebelum masuk literatur review, ini ada definisi matematik literasi. Jadi sebenarnya literasi matematik itu apa sih? Jadi ada beberapa gagasan. Secara umum dari paper ini, literasi matematik nanti akan dikategorikan menjadi 2. Yang pertama knowledge, pengetahuan. Yang kedua kompetensi. Pengetahuan matematik itu nanti ada 2, yaitu pengetahuan konsep, yang kedua pengetahuan prosedur. Jadi siswa itu sudah dikatakan paham, itu harus 2, paham matematik ya, 2. Jadi paham secara pengetahuan,
dan juga paham secara prosedur langkah-langkah menyelesaikan matematik. Jadi konsepnya paham, langkah-langkahnya paham. Yang berikutnya selain pengetahuan atau kemampuan memahami matematik, juga ada kompetensi keterampilan atau kompetensi itu ya ini saya terjemahkan kompetensi, mungkin bisa juga dipahami keterampilan. Jadi seperti apa sih yang dikatakan terampil bermatematik? Ada 5 poin ini. Poin pertama itu orang itu dikatakan terampil matematik kalau memahami masalah, dia paham masalah yang diberikan. Yang kedua, memilah pengetahuan, bisa memilah, oh ini loh yang saya gunakan, ini yang tidak digunakan. Jadi itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, setelah memilah mana yang digunakan mana yang tidak, ini bisa membuat rencana dalam artian menyelesaikan masalah matematik. Nah, berikutnya poin keempatnya itu adalah dari rencana itu kemudian menjalankan atau menyelesaikan dan juga memberikan alasan. Jadi rencananya dijalankan, kemudian dia bisa menyelesaikan dan juga memberikan alasan dari mana penyelesaian itu diperoleh. Setelah itu baru dia dikatakan terampil kalau bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang berkaitan dengan yang kurang lebih hampir sama dengan penelitian dengan soal-soal yang sebelum-sebelumnya. Mungkin seperti itu gambarannya tentang definisi literasi matematik. Saya simpulkan ada 2. Yang pertama konsep pengetahuan, yang kedua konsep kompetensi atau keterampilan matematik. Nah, literatur review ini yang pertama ini dijelaskan tentang literatur realistic mathematics education. Seperti apa sih realistic matematik? Yaitu di sini kurang lebih disampaikan bahwa yang namanya realistic mathematics education itu adalah pembelajaran matematik yang dia itu dalam mengajarkan itu menggunakan benda-benda yang real atau benda-benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari siswanya. Jadi bukan benda yang abstrak. Contoh yang abstrak misalkan siswanya itu dari desa dikenalkan, oh di sana itu ada astronot. Nah, astronot siswa kan belum pernah melihat, itu kurang realistik. Jadi yang realistik ya ada kehidupan, dia dalam konsep menjelaskannya harus konsep yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswanya. Itu namanya realistik matematik dari penjelasan ini. Nah, kemudian dari sini dia peneliti atau dalam paper ini kemudian mengenalkan metode DAPIC. Metode DAPIC itu adalah define, access, plan, implement, dan communicated. Jadi alurnya itu kelimanya itu bukan urutan, tapi kelima ini saling berkaitan. Hal itu ditunjukkan dengan tanda panah. Apalagi panahnya ini berlaku bolak-balik. Jadi ini berkaitan dengan ini berkaitan dengan. Jadi DAPIC ini semuanya itu saling berhubungan. Kemudian nanti bagaimana konsep pengembangan secara umum seperti ini. Jadi ada realistik matematik, yaitu metode mengajarnya menggunakan alat-alat atau mungkin pendekatan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa di Thailand itu. Kemudian DAPIC itu merupakan salah satu langkah-langkah yang digunakan untuk mengkonstruksi pemahamannya atau konstruksi pemahaman siswa. Jadi kurang lebih ada 2 konsep yang digunakan. Yang pertama realistik matematik, yang kedua DAPIC dalam kaitan menyelesaikan masalah. Nah, kedua konsep ini nanti akan disinkronkan untuk menghasilkan instruksi proses for enhancing literasi mathematical literasi. Jadi kasarannya dari kedua variabel ini nanti dalam paper ini akan dikembangkan menjadi suatu instruksi. Jadi instruksi ini dalam kaitan untuk meningkatkan literasi matematik. Jadi instruksi untuk proses peningkatan literasi matematik. Jadi kedua ini dikembangkan instruksi. Nah, dari instruksi itu digunakan untuk melihat bagaimana literasi matematiknya. Kurang lebih seperti itu, sesuai dengan progres gambar ini. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel ini. Cuma tabel ini kan dibaca miring kan, nggak kelihatan. Saya jelaskan pakai ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama realistik matematik, ini ada 4.
substansi dapik ini juga ada 5 seperti yang disampaikan di awal. Dari keempat ini dianalisis atau dikembangkan. Ini ada instructional proses. Jadi ada 5 instruksi. Yang pertama ada ini menggunakan benda-benda yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada reinventing dan constructing knowledge, jadi memilah dan juga membangun pengetahuan. Yang ketiga ini bisa dibaca sendiri, saya bacakan ya. Ini ada proses interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Yang kelima itu adalah penerapan bisa nggak diterapkan pengetahuan yang sudah diperoleh. Dari kedua ini diperoleh ini. Nah, dari prinsip instruksi ini maka kita mendapatkan instruksi yang petunjuk instruksional. Jadi ada 5 ini. Nah, dari 5 ini dianalisis lagi, disusun lagi untuk membuat instruksional proses instruksi. Nah, ini yang hasil pengembangan atau hasil gabungan dari realistik matematik dan dapik yang nanti akan diteliti. Apakah hasil ini, proses instruksi ini mampu meningkatkan literasi matematik. Jadi mampu meningkatkan literasi matematik yang dikategorikan menjadi 2, pengetahuan dan kompetensi. Jadi nanti penggunaan instruksi ini atau langkah-langkah ini apakah mampu meningkatkan literasi matematik. Kurang lebih seperti itu untuk gambarannya, untuk literaturnya. Ya, kurang lebih ini berkaitan dengan gambar ini tadi sudah mewakili. Mungkin itu dulu untuk literatur review. Untuk introduction, latar belakang yang saya tambahkan literatur review. Nanti kita akan masuk ke yang berikutnya, yaitu metodologi penelitian. Mungkin sebentar itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.